Selamat pagi anak ibu semua. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita memulai pembelajaran kita kembali, yaitu tentang, dan ibu berharap kamu memperhatikan video ibu dengan baik dan supaya kamu bisa mengerti. Mari kita saksikan. Anak ibu, kita lanjut videonya. Mari kita dengarkan tema video kita ini, pembelajaran tema 4 KD 3.4. Judulnya adalah organ peredaran darah hewan. Organ peredaran darah hewan terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh arteri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua, yaitu 1. Sistem peredaran darah terbuka. 2. Sistem peredaran darah tertutup. Kita perhatikan sistem peredaran darah terbuka. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah terbuka? Sistem peredaran darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan darahnya lebih lambat. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka, contohnya adalah serangga, ya. Dan hewan lunak. Apa contoh hewan lunak ini? Contoh hewan lunak ini contohnya adalah bekicot, kepiting, ya, dan lain sebagainya. Kita perhatikan pada serangga. Sistem peredaran darahnya terbuka. Darah berfungsi mengedarkan zat makanan namun tidak mengangkut oksigen pada serangga, contohnya belalang. Kita melihat serangga tidak memiliki cairan darah berwarna merah, ya, karena pada darah serangga itu tidak memiliki hemoglobin sehingga dia tidak dapat mengikat oksigen. Kemudian serangga memiliki jantung dan pembuluh darah, di mana jantung serangga itu masih sangat sederhana. Bagaimana aliran sistem peredaran darah serangga? Kita mulai dari jantung, maka darah mengalir ke pembuluh arteri dan masuk ke rongga tubuh, lalu ke jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Inilah peredaran darah pada serangga. Yang selanjutnya, sistem peredaran darah tertutup. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup? Adalah di mana darah mengalir di dalam pembuluh darah. Contoh 1 kita lihat pada cacing tanah, ya. Pada cacing tanah, ya, kita perhatikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh, ya. Ini namanya jantung pembuluh, ya. Ini namanya jantung pembuluh dan ini adalah pembuluh darahnya. Oke. Kemudian aliran sistem peredaran darah cacing tanah adalah sebagai berikut. Jantung, darah mengalir dari jantung masuk ke pembuluh darah
bagian atas dan pembuluh darah bagian bawah. Lalu akan masuk ke seluruh tubuh. Inilah aliran darah pada cacing tanah. Selanjutnya yang kedua, ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, sama seperti cacing. Pembuluh darah pada ikan terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah pada ikan terdiri dari arteri dan vena. Jantung ikan memiliki 2 ruangan, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompakan darah ke arah insang untuk mengambil oksigen. Serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Aliran sistem peredaran darah pada ikan dimulai daripada bilik, pembuluh arteri, masuk ke insang, seluruh tubuh, dan mengalir ke pembuluh vena dan kembali ke serambi. Anak ibu, ini kita lihat pembuluh darah pada ikan, di mana jantung ikan belum sempurna, betul. Hanya terdiri atas 2 ruangan, yaitu serambi dan 1 bilik. Kita lanjut. Katak. Katak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Memiliki organ peredaran darah jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi sudah mulai memiliki 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Dibanding ikan tadi hanya 2 ruangan, kalau pada katak sudah membentuk 3 ruangan, di mana 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen dari paru-paru bercampur di bilik dengan karbon dioksida dari serambi karena bilik masih 1 ruangan. Alur sistem peredaran darah katak dimulai dari bilik masuk ke pembuluh nadi terbesar atau yang disebut aorta, lalu masuk ke seluruh tubuh, pembuluh vena, dan kembali ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Ini kalau kita lihat, perhatikan, inilah jantung katak. Jadi serambinya sudah terbagi 2 ruangan, tetapi bilik masih 1 ruangan, sehingga darah masih bercampur. Kita lanjutkan. Tetapi nanti dari bilik darah juga yang kotor akan dipompakan ke arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung, masuk ke pembuluh darah vena pulmonalis yang membawa darah bersih dan kembali lagi ke jantung, tepatnya ke serambi kiri. Nah, anak ibu, keunikan aliran darah ini di mana bilik ini dua-dua berfungsi memompakan 1 ke pembuluh nadi, 1 ke pembuluh arteri pulmonalis yang membawa darah kotor untuk dibawa ke paru-paru. Nah, ini dia keunikannya ya anak ibu. Selanjutnya reptil, hewan reptil. Kita ambil contoh buaya, ini dia. Di mana jantungnya sudah mulai sempurna, dia sudah memiliki jantung dan 4 ruangan.
Reptil memiliki peredaran darah tertutup, memiliki jantung dan pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jantung reptil, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga darah masih bercampur. Anak ibu, kita perhatikan ini jantung daripada reptil, ini serambi ya, dan ini bilik. Tapi antara serambi dan bilik ini belum ada sekat atau sekatnya belum sempurna sehingga darah bersih dengan darah kotor masih bercampur. Bagaimana aliran sistem peredaran darah pada reptil? Itu dimulai dari jantung bagian bilik kanan masuk ke pembuluh darah arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri. Lalu darah mengalir ke aorta, pembuluh nadi terbesar, lalu masuk ke seluruh tubuh dan pembuluh darah vena akan membawa darah yang kotor kembali ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Inilah aliran sistem peredaran darah pada reptil. Kelima adalah burung atau aves, memiliki peredaran darah tertutup. Memiliki organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruangan yaitu 2 serambi dan 2 bilik dan sudah terpisah sempurna. Nah, anak ibu, kita akan lihat bagian jantung daripada burung ini, yaitu dia sudah sempurna. Ada 4 ruangan, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bagaimana aliran sistem peredaran darahnya? Kita lihat. Dimulai dari jantung, yaitu serambi kiri, masuk ke bilik kiri, dialirkan pembuluh nadi ke seluruh tubuh, lalu dari seluruh tubuh akan mengalirkan darah kotor melalui pembuluh balik, lalu masuk ke serambi kanan dan bilik kanan, kemudian masuk ke nadi paru-paru, lalu ke paru-paru, pembuluh balik paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Itulah aliran sistem peredaran darah pada burung. Selanjutnya kita masuk ke hewan mamalia, hewan menyusui. Organ peredaran darahnya sudah sempurna. Organ peredaran darah secara sistem tertutup. Organ peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Aliran peredaran darahnya adalah dimulai dari jantung, bilik kanan, masuk ke arteri pulmonalis, lalu mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Lalu darah yang bersih akan dibawa oleh vena pulmonalis. Selanjutnya masuk ke serambi kiri, jantung bagian serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri, masuk ke pembuluh nadi besar atau aorta, lalu mengalirkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh akan dibawa darah yang kotor oleh pembuluh vena dan kembali ke jantung, tepatnya ke serambi kanan. Nah, anak ibu, inilah jantung mamalia di mana sudah sempurna sama seperti kita, yaitu memiliki
2 serambi dan 2 bilik dan memiliki sekat yang sudah sempurna. Contohnya ini pada hewan mamalia, misalnya kucing, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, Ibu, demikianlah penjelasan Ibu, dan selanjutnya kamu mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kamu sudah memperhatikan video Ibu. Ibu berharap kamu bisa mengerti dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya dengan baik. Oke?